maaf yang dianggap menyimpang, ya kan, mungkin mama-mama kultur yang secara umum tidak dalam tanda kutip itu di luar syariat. Tapi kenapa orang banyak mengikuti? Bisa jadi orang yang mengikuti itu dia nggak punya guru, itu berbicara. Mama Gufron apakah mengajarkan ajaran yang benar ya atau yang salah? Di sini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita jangan mempolis dulu, jangan mempolis orang. Gitu. Secara garis besarnya, Mama Gufron itu dalam ajarannya mengedepankan nilai tauhid. Ya, Mama Gufron mengedepankan nilai tauhid. Nah, sehingga beliau paparkan nilai tauhid yang sebenarnya. Menurut pandangan orang bodoh itu seolah-olah menyimpang. Menurut pandangan orang bodoh itu seolah-olah menyimpang. Ya. Tapi menurut makom yang bisa membaca makom itu belum tentu bisa. Ya. Nah, bisa jadi karena gini, ilmu yang diberikan Allah ke kita itu sangat jauh dan itu sangat sedikit. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, masih tidak ada habis-habisnya membahas Mama Gufron, karena sampai sekarang Mama Gufron masih aman-aman saja. Tidak ada pihak-pihak yang membuat Mama Gufron ini ketakutan, belum masih. Ya entah kenapa saya kurang tahu ya, saya tidak berani berspekulasi, dan mudah-mudahan Allah yang nanti mengutus seseorang untuk menghentikan laju dakwah sesat dari Mama Gufron, agar tidak banyak lagi umat muslim yang disesatkan. Mari kita ingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, ya kalau kita sepakat gitulah, kalau saya sepakat bahwasanya tentang kasus Mama Gufron ini adalah sebuah kemungkaran, karena agama diinjak-injak, agama dirubah-rubah dengan statement dustanya itu. Jadi man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat, mengetahui suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka sabda Nabi, hendaklah dirubah dengan tangan. Dengan tangan dengan artian dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan wewenang. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, fa lam yastati fa bilisanih. Jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisan. Dan di antara nahi mungkar dengan lisan adalah dengan media ini. Media adalah wakil dari lisan kita. Perlu ini ya, amar ma'ruf nahi mungkar, baik secara online ataupun offline. Mencegah umat Islam berbuat kemungkar, mencegah umat Islam untuk terjerumus ke dalam akidah sesat. Kemudian jika tidak punya kemampuan lagi, mencegah dengan lisan, dengan apapun tidak punya kemampuan, maka fa'ilam yastati fa bilisani, maka jika tidak mampu lagi, maka rubahlah dengan hati. Dalam artian merubah dengan hati itu ingkar dalam hati, karena tidak punya kemampuan untuk memperingatkan atau
memberikan mauidhah yang baik, ya, memperingatkan dengan cara yang baik, mengingatkan, menasihati, itu sudah baik itu tidak punya akses atau yang lainnya, tidak punya kemampuan dengan lisan, maka ingkar dalam hati, dalam artian tidak sependapat dan tidak setuju dengan kesesatan-kesesatan yang telah disebarkan oleh oknum-oknum seperti Mama Gufron ini. Oke, biar tidak terlalu panjang, mari kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Dari pemahaman maaf yang dianggap menyimpang, ya, mungkin pemahaman Mama Gufron yang secara umum tidak, ya, dalam tanda kutip itu di luar syariat. Setuju. Banyak mengikuti, bisa jadi orang yang mengikuti itu dia nggak punya guru, dia terima pemahaman ini sehingga dia ikut-ikutan aja, akhirnya ke bawah. Tapi kalau minimal dia punya guru, ya, ada yang namanya loh, itu pemahamannya salah dan keliru. Pemahamannya salah dan keliru. Gitu. Nah, makanya guru yang baik itu ya guru yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik supaya tidak, ketika menyimpang, diluruskan, diingatkan dengan cara-cara yang baik. Nah, terus yang sekarang lagi viral, kita berbicara Mama Gufron apakah mengajarkan ajaran yang benar, ya, atau yang salah. Di sini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita jangan memponis dulu. Jangan memponis orang. Jangan diponis dulu apa yang disampaikan Mama Gufron sesat atau tidak. Kemudian mau diapakan, Kita lanjut dulu. Teman-teman, kata Kiai Muda ini, teman-teman, ya. Kalau di awal tadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat beliau, di mana secara umum ajaran kakek Gufron itu sudah. Kadang-kadang kesalahan kita memponis orang sesuatu yang memang kita nggak paham. Jangan kita memponis sesuatu yang kita nggak paham, gitu. Kecuali kita paham betul tentang agama, gini, baru kita memponis. Emang porsi kita. Ini kadang kesalahan orang-orang kita tidak paham tapi mengomentari, mengomentari. Saya sedikit melihat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mama Gufron. Mungkin bahasa Suryaninya saya nggak hafal, dan saya baru tahu ini ada bahasa Suryani. Karena saya selalu nggak pernah belajar bahasa Suryani waktu di pesantren juga, ya. Belajarnya ya bahasa Arab, gitu. Bahasa Suryani. Itu terlepas dari bahasa yang dipakai, gitu. Secara garis besarnya, Mama Gufron itu dalam ajarannya mengedepankan nilai, Mama Gufron. Secara garis besarnya, Mama Gufron itu dalam ajarannya mengedepankan nilai tauhid. Sudah. Jadi dua poin ya, dua poin yang saya tangkap. Pertama, apa yang disampaikan Mama Gufron jangan divonis sesat dulu. Baik, ya. Dan dikatakan orang yang memvonis sesat Mama Gufron itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang tak berilmu. Baik. Yang menyatakan sesat itu adalah MUI dan ulama-ulama yang lain. Apakah MUI dan ulama itu orang-orang bodoh? Itu pertanyaannya. Padahal Allah berfirman, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu ulama. Dan dikatakan ulama karena alim, karena ilmu agamanya luas, maka dikatakan ulama. Kalau tidak alim, maka bukan ulama. Kalau dia mengaku ulama, berarti ulama gadungan. Seperti itu. Ya, Mama Gufron kan dikatakan ulama. Dia tidak alim. Baca Qur'annya pun salah-salah, maka bukan ulama dia. Kemudian dikata jangan memvonis dulu, ya. Apanya yang masih mau dipertimbangkan? Mengatakan dia siap menjadi gawang di neraka, ya. Ini
manusia setinggi apapun derajatnya tidak akan mampu menjadi gawang neraka itu. Siapa yang kuat di neraka? Siap menjadi tumbal. Itu kan omon-omon, bohong belaka. Mengatakan siap menjadi tumbalnya umat Islam, tapi ketika disentil, disinggung oleh ulama, dia marah-marah, bahkan berkata-kata kotor, bodoh, tolol, celeng gitu. Itu yang yang dikatakan ulama. Yang kedua, Mama Gufron menanamkan nilai-nilai tauhid. Dari sisi mana tauhidnya? Dari sisi mana? Mama Gufron mengatakan banyak kesesatannya, mengaku berbicara dengan malaikat. Ya. Itu nilai-nilai tauhid. Manusia zaman sekarang apalagi tidak ngerti apa-apa mengaku berbicara dengan malaikat, mengaku bisa memerintah malaikat, mengatur malaikat mungkar nakir, tidak boleh menanyakan santri-santrinya unik yang meninggal, tidak boleh ditanyakan oleh mungkar nakir. Ini yang dinamakan nilai tauhid. Terus SMS-an dengan Allah, itu yang dinamakan nilai tauhid. Wah, parah orang ini ya. Ini secara tidak langsung ini membela Mama Gufron ya. Nyata-nyata apa yang disampaikan Mama Gufron itu adalah sebuah kesesatan. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Mama Gufron ya. Juga dia berbohong atas nama Rasulullah. Rasulullah bersabda inna maqoli inna, itu kan berdusta. Nabi tidak bersabda, Nabi bukan maqoli ya. Malaikat bahasa malaikat inna maqoli, bahasa semut inna maqoli ya. Itu kan ngarang ya. Bisa memarahi, bisa bertengkar dengan malaikat Israel ya. Ini bukan sebuah kesesatan. Inikah seperti ini ajaran tauhid? Atau jangan-jangan orang ini pendukung Mama Gufron, sehingga apa yang disampaikan itu menjurus pada pembelaan terhadap Mama Gufron ya, sangat ironis sekali ya. Mama Gufron yang sudah nyata-nyata sesat masih ada yang membela. Tapi ya seperti itulah. Kita ingat dengan Panji Gumilang dulu. Panji Gumilang sudah nyata-nyata sesat kayak dulu, statement-statementnya banyak keluar dari ajaran Islam, pendukungnya ribuan. Ya sama seperti Mama Gufron ini, cuman pengikut Mama Gufron tidak sebanyak pengikutnya Panji Gumilang. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat dijadikan ibrah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami apabila ada kesalahan ataupun kekurangan serta kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.